Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kelompok kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai siklus pengeluaran. Nama saya Chevila Seira dengan NIM 2023114. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang berulang terkait dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Selanjutnya ada siklus. Dan dalam suatu perusahaan, siklus pengeluaran melibatkan pertukaran informasi dengan pemasok, yaitu orang atau perusahaan yang menyediakan barang atau bahan yang dibutuhkan. Informasi mengenai kebutuhan pembelian barang ini berasal dari siklus pendapatan, lalu ada pengendalian inventaris, dan departemen lainnya. Dan ketika kebutuhan tersebut telah diidentifikasi, perusahaan berkomunikasi dan melakukan pembelian atau purchase order dengan supplier. Lalu dari supplier akan mengirimkan bukti pembelian atau invoice sebagai konfirmasi penerimaan. Dan dari data invoice ini akan dikirim atau dialirkan ke jurnal, ke buku besar dan juga sistem informasi, sistem pelaporan. Tujuan dari siklus pengeluaran ini yang pertama adalah meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan inventaris, persediaan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk perusahaan. Yang kedua, sebagai pengendalian keuangan analisis. Yang ketiga, sebagai analis keuangan pengeluaran. Yang keempat, sebagai efisiensi operasional dari pihak-pihak yang terkait. Yang pertama ada pemasok, yang kedua departemen pembelian, yang ketiga departemen penerimaan barang, keempat ada departemen keuangan, departemen inventaris, dan juga departemen produksi. Selanjutnya ini adalah alur kegiatan dari siklus pengeluaran. Jadi dari produksi dan dari departemen dan juga inventaris kantor itu melakukan permintaan pembelian, dan di tahap ordering ini perusahaan melakukan purchase order kepada supplier atau pemasok. Setelah itu supplier tersebut mengirimkan bukti penerimaan atau bukti transaksi sehingga masuk ke dalam tahap receiving atau penerimaan. Kemudian, bukti tersebut dilaporkan ke dalam warehouse atau gudang sehingga masuk ke tahap approve supplier invoice atau ketika perusahaan menyetujui faktur dari pemasok. Faktur tersebut akan dimasukkan ke dalam buku besar dan dicatat di akun utang. Dan dikarenakan adanya utang, terjadilah cash disbursement atau pencairan uang tunai yang kemudian digunakan untuk membayar faktur kepada supplier. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Saputra dengan NIM 2023144. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai catatan pembelian. Nah, catatan pembelian itu apa sih? Itu proses pembelian barang dimulai dari spesifikasi kebutuhan dan penyusunan spesifikasi oleh pembuat permintaan pembelian. Setelah pemilihan pemasok berdasarkan penawaran, pesanan pembelian dibuat dan barang atau jasa diterima oleh penerima sebelum persetujuan pembayaran. Nah, selanjutnya ada yang namanya catatan pembayaran. Nah, pada tahap pembayaran ini, pemasok mengirim faktur yang diperiksa oleh penerima dengan pesanan dan permintaan sebelum dilakukan pembayaran, sesuai persyaratan yang sudah disetujui. Transaksi pencatatan secara akuntansi, sementara evaluasi kinerja memberikan wawasan penting untuk keputusan pembelian masa mendatang. Lanjut. Nah, ini contoh daripada contoh pembelian dan pembayaran kepada pemasok. Dapat kita lihat di sini ada yang namanya pesanan pembelian, lalu pengiriman kepada siapa, pengirimnya siapa, tanggalnya, kirim melalui, lalu harga, keterangan, dan nomor barang, serta lain-lainnya. Jadi ini merupakan salah satu contoh pembelian dan pembayaran kepada sebuah pemasok.
Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan dan proses transaksi dalam sistem. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Ramadan dengan NIM 2231048. Jadi proses yang pertama, aktivitas bisnis pertama yang dilakukan dalam siklus pengeluaran adalah permintaan pembelian. Jadi ini menunjukkan bahwa ini mengidentifikasikan terlebih dahulu apa, kapan, dan berapa banyak yang akan dibeli, lalu memilih pemasok mana yang akan dibeli. Prosesnya dalam mengelola persediaan adalah dengan menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat dilanjutkan tanpa gangguan. Bahkan jika penggunaan persediaan lebih besar dari biasanya diharapkan atau jika pemasok terlambat melakukan pengiriman, pendekatan tradisional ini sering disebut dengan pendekatan kuantitas pesanan ekonomis karena didasarkan pada penghitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan persediaan. Biaya pemesanan termasuk semua biaya yang terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Biaya penyimpanan adalah biaya yang terkait dengan penyimpanan persediaan. Biaya kehabisan stok adalah biaya yang diakibatkan oleh kekurangan persediaan seperti hilangnya penjualan atau penundaan produksi. Dan dalam pencatatan permintaan pembelian itu, informasi yang dicatat mencakup deskripsi barang atau jasa yang diminta, jumlah yang dibutuhkan, dan departemen yang mengajukan permintaan. Yang kedua ada penerimaan barang dan jasa. Jadi departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok, biasanya melapor kepada manajer gudang yang selanjutnya melapor kepada wakil presiden manufaktur. Departemen menyimpan inventaris yang juga melapor kepada manajer gudang bertanggung jawab atas penyimpanan barang. Informasi penerimaan barang dagangan yang dipesan harus dikomunikasikan kepada fungsi pengendalian persediaan untuk memperbaharui catatan persediaan. Prosesnya, ketika pengiriman tiba, petugas penerima membandingkan nomor pesanan pembelian yang disebutkan pada slip pengepakan pemasok dengan file pesanan pembelian yang terbuka untuk memverifikasi bahwa barang telah dipesan. Petugas penerima kemudian menghitung jumlah barang yang akan dikirimkan sebelum mengarahkan persediaan ke gudang atau pabrik. Petugas juga harus memeriksa setiap pengiriman untuk mencari tanda-tanda kerusakan yang jelas. Dalam pencatatan, mencakup tanggal penerimaan, kondisi barang atau jasa, dan nomor referensi penerimaan. Aktivitas utama yang ketiga adalah menyetujui faktor pemasok. Departemen Hutang Dagang menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima, namun untuk alasan praktis, sebagian besar perusahaan dicatat hutang usaha hanya setelah faktor pemasok diterima dan disetujui. Perbedaan waktu ini biasanya tidak penting untuk pengambilan keputusan sehari-hari, namun memerlukan pembuatan jurnal penyesuaian yang tepat untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode fiskal. Yang terakhir itu ada pencairan tunai atau membayar pemasok. Prosesnya, kasir yang melapor kepada bendahara bertanggung jawab membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penitipan yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan, yang masing-masing dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Hutang. Pembayaran dilakukan ketika hutang dagang mengirimkan paket voucher ke kasir, meskipun banyak pembayaran yang terus dilakukan dengan cek penggunaan EFT dan VD semakin meningkat. Dalam pencatatan yang dicakup adalah tanggal pembayaran, metode pembayaran, jumlah yang dibayarkan, dan nomor referensi pembayaran. Selanjutnya ada laporan yang biasa digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen. Laporan pengeluaran adalah alat vital dalam manajemen keuangan perusahaan. Proses melibatkan pencatatan dan klasifikasi pengeluaran, diikuti oleh pengelolaan data untuk membuat laporan bulanan. Laporan ini tidak hanya memberikan gambaran biaya perusahaan, tetapi juga mendukung analisis keuangan, pengambilan keputusan strategis, dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan. Selain itu, laporan pengeluaran menjadi dasar bagi audit internal dan eksternal, serta memberikan informasi kunci bagi pemangku kepentingan eksternal sebagai investor dan kreditor.
Selanjutnya akan saya bawakan materi saya tentang proses dan prosedur setiap siklus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Dwi Sabila dengan NIM 20231030. Yang pertama itu ada pemasaran bahan, persediaan dan layanan. Aktivitas bisnis besar pertama dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan bahan, persediaan dan layanan atau jasa. Jadi Departemen Pembelian menggunakan informasi dari formal permintaan pembelian untuk membuat pesan pembelian kepada pemasok, dan juga pesanan pembelian mencakup rencana barang atau jasa, rincian barang atau jasa. Selanjutnya itu ada menerima aktivitas bisnis besar kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang pesanan. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok. Biasanya melapor kepada manajemen gudang, yang selanjutnya melapor pada wakil presiden manufaktur. Dan Departemen menyimpan investasi yang juga melapor kepada manajer gudang bertanggung jawab atas penyimpanan barang. Informasi penerimaan barang gudang dagangan yang dipesan harus dikomunikasi kepada fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Next. Selanjutnya itu ada menyetujui faktor pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui pembayaran tagihan pemasok. Departemen Hutang dengan menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Namun untuk alasan praktisi, sebagian besar perusahaan mencatat utang usaha hanya setelah faktor pemasok diterima dan disetujui. Selanjutnya itu ada perencanaan tunai. Aktivitas terakhir dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok pasir yang melapor kepada bendahara bertanggung jawab membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penitipan yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otoritas dan pencatatannya, yang masing-masing dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Hutang. Pembayaran dilakukan ketika hutang dagang mengirimkan paket voucher ke kasir. Selanjutnya itu ada ringkasan dan kesimpulan kasus. Aktivitas bisnis dasar yang dilakukan dalam siklus pengeluaran meliputi pemesanan bahan, perlengkapan dan layanan, menerima bahan, perlengkapan dan layanan, menyetujui faktor pemasok untuk membayar dan membayar barang dan jasa. Efisien dan efektivitas kegiatan-kegiatan tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Next. Di sini ada contoh proses dan prosedurnya. Yang pertama itu ada permintaan pembelian. Itu seorang karyawan mengajukan permintaan pembelian untuk produk atau layanan yang dibutuhkan. Terus yang kedua itu ada persetujuan pembelian. Itu ada permintaan pembelian dievaluasi dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Terus yang ketiga itu ada buat pesanan pembelian. Itu ada berdasarkan persetujuan perusahaan membuat pesanan pembeli untuk pemasok. Terus yang keempat itu ada penerimaan barang atau jasa. Itu tuh penerimaan barang atau jasa dicatat setelah menerima pesan dari supplier. Terus yang kelima itu ada kwitansi faktur. Itu tuh faktur dari pemasok diterima dan dicocokkan dengan kwitansi barang atau jasa. Next. Selanjutnya itu ada yang keenam. Yang keenam itu validasi faktur. Yang biasa itu faktur divalidasi untuk memastikan konsisten pesanan, kwitansi, dan faktur. Yang ketujuh itu ada pembayaran. Setelah konfirmasi, perusahaan akan membayar pemasok. Terus yang kedelapan itu ada rekonsiliasi bank atau transaksi pembayaran direkonsiliasi dengan laporan bank untuk memastikan
konsistensi. Terus yang ke-9 itu ada entry akuntansi atau semua transaksi dicatat dalam sistem akuntansi untuk menerima perubahan keuangan perusahaan. Terus yang ke-10 laporan keuangan atau data transaksi digunakan untuk membuat laporan keuangan yang mencakup siklus pengeluaran. Selanjutnya. Ini adalah sumber yang kami gunakan dari buku Romney, Marshall, and Paul Steinberg 2018 Accounting Information System edisi ke-14 di chapter 13 yang Expenditure Cycle Purchasing to Cash Disbursement. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.